Perintah Perang Dewa Naga. Bab 1235-1242. Hukum dimulai. Telapak tangan raksasa jatuh. Ledakan. Telapak tangan raksasa Tathagata membuat dua kaisar besar Yin Feng dan Yin Hai gemetar. Momen kesempatan. Mata Ling Tian membeku, dan dia melepaskan tangannya dengan berani. Segera, telapak tangan besar itu menekan dengan dominan. Di bawah kekuatan telapak tangan raksasa ini, Ling Tian tersapu puluhan meter. Saat Ling Tian jatuh ke tanah, dia melihat Ling Tian menyatukan tangannya dan berteriak dengan berani, "Gosip Fuxi." Segera. Gosip. 8 pintu keluar. 8 gerbang menghalangi langkah Yin Hai dan Yin Feng. Blokir sebentar. Ling Tian menggeram lagi, Istana Tianjin. Ling Tian mengangkat bayangan naga emas lagi, menginjak bayangan naga, dan dengan lembut berteriak, "Ayo pergi." Raungan. Long Ying berteriak dan berlari pergi. Di tempat. Melihat ini, semua Kaisar Agung mendengus dingin, "Nak, kemana kamu melarikan diri?" Kaisar Putih. Tertawa Maitreya. Bunuh Raja Kong. 3 kaisar melakukan gerakan yang kuat, dan 3 kekuatan besar menyapu lagi. Di bawah kekuatan ini, Ling Tian semakin merasakan arti kematian, menutupi seluruh tubuhnya. Rasa dingin menyelimuti momen itu. Di mata Ling Tian, ada sentuhan tekad. Kaisar Naga Halberd dengan terang-terangan terbang melintasi langit. Sosok Ling Tian melompat, dengan keras mengangkat energi batin di seluruh tubuhnya, dan menebas dengan sembrono. Gemuruh. 1 tombak melawan 3 gerakan. Bahkan ada raungan yang lebih mendominasi di tempat kejadian. Dengan gemuruh. Guntur meraung di depannya, Ling Tian tidak tahan dengan kekuatan 3 kaisar untuk sementara waktu, dan ada kecenderungan untuk mundur. Di bawah tekanan yang mendominasi, mata Ling Tian membelalak, dan dia meraung, "Persetan denganku." Minum. Kekuasaan gila. Di mata Ling Tian, ada lapisan jaring laba-laba berdarah lainnya. Tangan mengalir. Pegang tombak naga. Depresi luar biasa. Gemuruh. Tombak naga menekan lagi, dan kejutan itu semakin meledak. Sebelum ada semburan suara menderu lagi. Dengan gemuruh. Segala sesuatu di depan Anda. Lebih banyak guntur. Di atas seluruh langit, seberkas cahaya besar meledak, seolah-olah matahari telah meledak. Lingkaran pertempuran jauh sekali. Budisme. Xuanmen. Pembangkit listrik 2 pintu bahkan lebih dikejutkan oleh suara ledakan. Mereka semua berbalik dan melihat ke tempat ledakan itu terjadi. Xuan Tianji mengepalkan tinjunya dengan erat dan menggeram rendah, "Putra suci, mengapa kamu melakukan ini?" Kong Wu melihat cahaya yang meledak, wajahnya menjadi lebih tergerak. Dia menggenggam tongkat kerajaan, dan memanggil nama Buddha lagi, "Amitabha, Buddhaku penyayang, percayalah pada Buddha suci, dan kamu akan aman." Kata-kata Kong Wu jatuh saat ini. Titik. Bahkan lebih dulu. Ternyata ada suara berderak lagi, dan dengan suara berderak itu, seekor naga emas bernyanyi di dalam asap serigala. Di atas kepala naga, 1 berdiri dengan tombak di tangan. Naga panjang itu terlempar dengan cepat. Adegan mengendarai naga. Itu membuat orang-orang 2 pintu di tempat kejadian merasa lebih bersemangat, dan darah mereka benar-benar tersulut. Kekuatan 1 orang. Menghancurkan beberapa kaisar besar. Aku masih bisa keluar dari tubuhku. Bagaimana orang di dunia bisa dibandingkan dengan postur seperti itu? Naga itu mengerang sesaat. Mu Sen mengerutkan kening, kuil Tianjin. Murid-murid Seng Zun Hall mendengarkan perintah dan menghentikannya. Terutama di depan. Bala bantuan dari Aula Seng Zun terus berdatangan, dan panci Aula Tianshan menjadi semakin tidak mencolok. Ling Tian mengerutkan kening, memaksa harimau untuk menyakiti orang, "Kamu akan bunuh diri." Dia mendengus dingin. Ada lapisan asap hitam di sekujur tubuh Ling Tian. Di bawah asap serigala hitam ini. Sebelum ternyata itu adalah laba-laba merah lainnya, melayang terang-terangan di udara. Starscream keluar. Semua orang terkejut, "Ya Tuhan, ternyata itu adalah Raja Laba-Laba Merah." Bab 1236. Raja Laba-Laba Merah. Raja Laba-Laba. Setelah Starscream King benar-benar pecah, semua orang suci yang kuat di tempat kejadian takut mereka semua akan binasa di sini. Laba-laba merah muncul sesaat.
Musen semakin mengerutkan kening, bajingan kecil, kamu benar-benar menggunakan Raja Laba-Laba Merah untuk membangun sumber racunmu. Di antara para penonton, Si Seng, Si Jiao, ayah dan putrinya benar-benar terpana, dan Si Jiao juga berseru, ayah, apakah dia benar-benar memurnikan laba-laba merah? Ingat situs Black Forest. Raja Laba-Laba Merah dianggap sebagai raja absolut. Ketika Ling Tian pergi ke pemurnian, keluarga Si adalah orang kuat yang bahkan berpikir bahwa Ling Tian sudah mati. Belakangan, Ling Tian muncul di alun-alun alkimia. Itu sudah sangat mengejutkan. Siapa sangka? Tidak hanya Ling Tian hidup, tetapi dia juga menyempurnakan Starscream King dengan sempurna. Kemampuan seperti itu. Lihatlah ke seluruh dunia. Siapa yang tidak mengagumi? Tepat ketika pikiran mereka jatuh sesaat, mereka mendengar Yin Feng dan Yin Hai, dua kaisar yang kuat di depan mereka, mendengus pelan, nak, kamu ingin menggunakan Raja Laba-Laba Merah untuk menyakiti orang-orang yang hadir. Seperti kata Zun. Dia bahkan bergandengan tangan. Sekaligus. Dengan dua kaisar sebagai pusatnya, semburan cahaya besar meletus di tempat kejadian. Cahaya menyebar sesaat. Semua orang di tempat kejadian merasa bahwa tindakan mereka dibatasi. Baidi berseru lebih banyak lagi, ini tekanan gravitasi dari saudara-saudara keluarga Yin. Ini adalah keterampilan bela diri yang sangat istimewa. Ini membutuhkan dua orang untuk melakukannya bersama. Efek pembatasan dari Yang Mulia bahkan mungkin memiliki kecenderungan untuk dihancurkan. Begitu Ling Tian jatuh di bawah tekanan. Aku khawatir dia akan dihancurkan secara langsung. Di antara mata Baidi, cahaya dingin semakin kuat. Nong, orang ini ingin bertarung melawan kuil surga sendiri, itu benar-benar wishful thinking. Benar saja. Saat kata-kata Baidi jatuh, semua orang di tempat kejadian merasa napas mereka tidak lancar. Bahkan, Ling Tian juga merasakan teror cahaya, aneh sekali, tidak boleh ditutupi oleh cahaya ini. Kalau tidak, Ling Tian melihat ke sekeliling lingkaran pertempuran, dan beberapa prajurit dari Kaisar Perang menatapnya. Jika dia dibatasi, maka satu-satunya hal yang dia hadapi adalah kematian. Hilang akal. Ini dingin. Ling Tian melambaikan tangannya, patah. Hancur. Dia melihat kilatan cahaya di seluruh tubuh Ling Tian, dan segera Raja Laba-Laba Merah, pada saat ini, meledak dalam semburan dingin. Klik. Terdengar bunyi klik. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Spider King. Kolom keluar. Kulit Ling Tian juga sangat pucat. Namun, pada saat ini, di matanya, ada ledakan ketidakberdayaan, dan matanya menyapu orang-orang yang hadir. Dia tahu di dalam hatinya bahwa setelah gerakan ini, lebih dari separuh orang yang hadir terbunuh atau terluka. Tanda seru. Namun, iblis telah menahan tangannya, mengapa? Sulit untuk mendorong. Pikiran jatuh sesaat. Ling Tian berteriak, mati. Teriakan kematian. Laba-laba merah itu tiba-tiba meledak. Segera, langit dipenuhi dengan cahaya merah, dan pada saat ini, itu menyebar, tetapi dalam sekejap mata, itu langsung menyelimuti seluruh pemandangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya merah menyelimuti pemandangan sesaat, dan ada gelombang mengerikan di pemandangan itu, seperti awan darah yang bergulung. Ah, ah, ah. Di bawah gelombang darah, semua orang berteriak kesakitan. Adegan seperti itu membuat Yin Feng dan Yin Hai semakin marah, dan cahaya yang menyebar serta pakaian ganti menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Membuka. Jaraknya kurang dari sedikit pun dari Ling Tian. Momen krisis. Mata Ling Tian menjadi dingin, crash. Dia menggeram pelan. Dragon Shadow membalikkan langit. Itu benar-benar membawa Ling Tian di punggungnya, dan bergegas menuju pria kuat dari Shenzhen Hall yang bergegas di depannya. Kapal udara di seluruh langit. Melihat Longing bergegas ke arahnya, dia terus menghalanginya. Ling Tian memegang pedang panjang di tangannya, dan ketika dia mengangkat pedangnya, pancaran pedang itu jatuh dengan berani. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah pisau. Kekuatannya perkasa. Banyak kapal udara, seperti tahu, selalu rusak. Pesawat itu hancur. Suara ledakan terus berdering. Dengan suara ledakan, semburan kekuatan yang luar biasa datang dari depan mereka,
dan semua orang bahkan menyipitkan mata mereka tanpa sadar, tetapi ketika mereka memikirkannya di dalam hati, mereka melihat naga itu meringkik. Pergi dengan keterlaluan. Sial. Melihat ini, mata Musen meledak dengan semburan dingin, mati aku. Teriakan kematian. Dengan gelombang Musen, banyak senjata di tempat kejadian bergegas menuju Lingtian di depannya seperti mencabik-cabik dunia. Di antara gelombang kekuasaan. Semuanya. Mereka semua terlihat begitu mendominasi. Lingtian mengerutkan kening, merasa lebih dingin di dalam hatinya, aku benar-benar mengejarmu. Pikirannya jatuh. Bayangan naga di bawah kaki Lingtian dengan terang-terangan jatuh ke kota Dongzu. Bayangan naga jatuh ke tanah. Bahkan lebih banyak orang di tempat kejadian benar-benar terpana, ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Sepertinya aku telah melihat naga emas. Mungkinkah aku sedang berhalusinasi? Titik. Bayangan naga jatuh ke tanah. Menghilang tanpa jejak. Musen terengah-engah, dan melirik lingkaran pertempuran di depannya. Dalam lingkaran pertempuran saat ini, orang-orang di kuil Dewa Surgawi dapat dikatakan telah menderita banyak korban. Tetapi siapapun yang terinfeksi laba-laba merah telah kehilangan keefektifan tempurnya. Bahkan mengambil langkah pun terasa sangat tidak nyaman. Wajah buruk Musen bahkan lebih jelek sekarang. Niat membunuh terus menyebar. Ketika semua orang berpikir seperti ini, dia merasa sedikit lebih dingin di hatinya. Dia tidak menyangka kuil surga akan dipaksa ke titik seperti itu oleh sampah kecil. Sial. Musen mendengus dingin, semua orang yang bisa bergerak, berdiri untukku. Dia menggeram. Di aula Sengzun Kuil Tianshan, orang yang lebih kuat pun berdiri. Musen mendengus dingin, luluskan perintah kaisar. Di luar langit dan di dalam langit. Semua kekuatan di kuil surga akan habis-habisan untuk memburu penjahat Lingtian. Siapapun yang memberikan informasi akan diberi hadiah oleh aula kaisar saya, dan keluarganya akan diberi hadiah. Generasi mendatang dapat memasuki kuil surgawi saya untuk berlatih latihan tingkat tinggi tanpa diuji. Jika ada seseorang yang melindungi Anda, pasti hancurkan 9 klan. Hancurkan spesies mereka. Perintah Musen. Semua orang di tempat kejadian benar-benar terpana, dan mata mereka menatap Musen bahkan lebih mengejutkan. Terkejut sejenak. Semua orang berlutut. Ledakan. 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 Berlutut sejenak, semua orang berteriak serempak. Ya. Tanda seru. Bukan hanya mereka, bahkan banyak kekuatan lain menjadi lebih aktif saat ini. Di bawah hadiah berat, pasti ada orang yang berani. Jika anggota keluarganya sendiri dapat memasuki kuil surga untuk berlatih latihan tingkat tinggi tanpa ujian, maka semua ini cukup untuk mengubah seluruh keluarga. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa saat ini Lingtian telah memasuki hutan hitam hebat lagi, dan pertempuran berturut-turut membuat Lingtian sangat kelelahan baik secara fisik maupun mental. Saya menemukan sebuah gua di hutan besar. Lingtian masuk ke dalamnya, dan pertama-tama memeriksa lukanya, meskipun dia tidak fatal saat ini, jika dia terus bertahan, dia takut dia akan mati. Lagi pula, Tai Sang Fu, kuil surga. 2 kekuatan besar bertambah, tetapi total ada 7 kaisar. 7 kaisar. Itu cukup untuk menghancurkan kekuatan apapun. Lingtian juga sangat beruntung bisa lolos dari kematian hari ini, dan pada saat yang sama, lebih tertekan. Mengambil kelopak yang patah di dadanya, Lingtian menghela nafas dalam hatinya, gadis bodoh, kamu telah berkorban begitu banyak untukku, bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Tunggu aku. Saat jembatan hati kudus dibuka, aku akan datang untuk menyambutmu. Tanda seru. Kamu. Nanzu. Di dalam bayangan teratai, wanita cantik itu tampak tergerak, dan ada senyum indah di sudut mulutnya. Tetapi yang tidak diketahui Lin Wangyun adalah ada banyak murid Qiaomen di pintu depan Qiaomen. Hormati berlutut. Semua orang berlutut. Terlihat hormat. Di depan mereka, ada orang lain yang berdiri dengan bangga. Bukan orang lain. Itu adalah Liu Zongtian. Sekarang. Mata Liu Zongtian dingin, pesan, Sekte Qiao akan mencoba yang terbaik untuk menemukan bajingan Nansu saya. Siapapun yang menemukannya, Anda dapat melakukan apapun. Tanda seru. Mendesis.
Murid-murid Sekte Kiao gemetar hebat di dalam hati mereka, dan dengan hormat berkata, "Ya." Semua orang menerima perintah sejenak. Dia melangkah keluar lagi, dengan cahaya yang lebih dingin di wajahnya. Liu Zongtian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada orang-orang di depannya untuk pergi, matanya menjadi lebih tidak berdaya, dan saat pikirannya jatuh, seseorang datang di depannya, "Tuan, jika kita melakukan ini, setelah pemisahan dari jembatan hati kudus di masa depan." "Nona, sudah tahu, maka kita." Dia tidak melanjutkan, dan kekhawatiran di matanya menjadi lebih intens. Liu Zongtian melambaikan tangannya, "Jangan terlalu banyak berpikir, ini adalah keputusan kami. Maka kita harus melakukan ini. Titik. Halangan, maka Ling Tian harus mati. Jika dia tidak mati, siapa yang bisa berhasil?" Ada lapisan dingin di mata Liu Zongtian, dan bahkan ada lebih banyak ketidakberdayaan di matanya saat ini. Siapa yang tidak bisa mati? Siapa yang akan mati? Ini untuk keuntungan. Itu saja. Melestarikan Lin Wanyun sudah cukup bagi Sekte Kiao untuk memaksimalkan semua keuntungan, inilah yang dipikirkan Liu Zongtian di dalam hatinya. Yang disebut cinta. Tidak lebih dari mainan. Impuls. Tapi itu saja. Kata-kata Liu Zongtian jatuh sesaat, dan di sampingnya, beberapa orang kepercayaan bahkan membungkuk, "Ya." Beberapa orang menerima perintah sejenak. Mata Liu Zongtian bahkan lebih dingin, "Ling Tian, sampah itu, membangun kekuatan di Nansu saya. Anda menaruh hati Anda di dalamnya akhir-akhir ini. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Huo sangat tidak berguna. Selama ini, sebuah desa pegunungan kecil belum dihancurkan. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengklaim sebagai kaisar semu?" Desis. Beberapa orang bahkan lebih terkejut dan dihormati. Jika Liu Zongtian ingin mengubah status keluarga Huo, itu sangat mudah. Hilang akal. Ini dingin. Dongsu. Pada saat ini, orang-orang kuat di aula Sengzun Kuil Tianshan berkerumun, terus mencari Ling Tian, tetapi sayangnya, saat ini, Ling Tian sepertinya menghilang dan tidak pernah muncul. Taisang Fu. Baidi juga memerintahkan agar murid-murid rumah Taisang membersihkan kekacauan itu, dan kemarahan di hatinya tidak dapat meningkat. Rumah Taisang mengalami pukulan. Obat suci, rumput Yunsuan, dirampok secara tragis. Heidi juga menderita kerugian besar. Bahkan, hidup dipertaruhkan. Semua ini karena satu orang, dan orang ini adalah Ling Tian. Baidi mengepalkan tinjunya erat-erat, dan mendengus dingin di dalam hatinya, kebencian ini tak tertahankan, dan kemarahan di hatiku tidak bisa dipadamkan. Musen juga terlihat sangat jelek, dan melirik Baidi, yang bahkan lebih manusiawi, "Kaisar Musen, masalah hari ini, saya terlalu tinggi untuk pergi ke pemerintahan, dan saya tidak akan pernah diam. Penjahat. Kematian." Wajah Musen sedikit melembut, "Tuan Asgard, jangan kesal, sisa-sisa sekte beracun, dengan basis kultivasi yang kuat, bukanlah sesuatu yang Anda dan saya bisa tolak untuk sementara waktu. Namun, semua orang dapat menghukum sisa-sisa dari sekte beracun. Anjing tidak mati. Kebencian sulit untuk dihilangkan. Titik." Musen mengangguk, dan Baidi bahkan lebih. Dia mendengus pelan, "Kemarilah. Tuan Mansion. Segera perintahkan untuk menyambut Kaisar Musen ke aula dalam Mansion Taisang saya. Ini adalah keramahan yang baik dan Anda harus jangan mengabaikannya." "Ya, Mu." Sen melihat bahwa Baidi sangat cakap. Ada sedikit kelegaan di hatiku saat itu terjadi. Buddhisme. Xuanmen. Saat ini, anggota dari kedua sekte tersebut telah tiba di wilayah mereka, tetapi para pemimpin dari kedua sekte tersebut tampaknya memiliki perasaan di dalam hati mereka, dan kemudian memasuki wilayah tersebut sejenak. Keduanya berhenti hampir bersamaan. Berputar. Dipesan. Murid Xuanmen mematuhi perintah. Murid Buddha mematuhi perintah. Mulai hari ini, bagaimanapun caranya, cari Ling Tian. Perintah kedua kaisar. Semua orang berlutut. Berteriak serempak, "Ya." Hari ini adalah pertempuran. Buddhisme. Xuanmen. Murid dari kedua sekte tersebut memiliki perasaan yang berbeda terhadap Ling Tian. Menghormati. Tidak. Itu adalah ibadah. Jika kita berbicara tentang permulaan, apakah karena urutan orang-orang tingkat tinggi di sekte yang harus kita lakukan? Tapi kemudian,
Itu benar-benar kewalahan, menyerah. Postur raja tercetak di kedalaman jiwa. Kekuatan raja sangat mengejutkan. Sebuah tombak. Ingat urulnya. Tanda seru. Satu pisau. Memandang rendah semua pahlawan di dunia, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan sikapnya, dia bisa disebut yang terbaik. Postur Ling Tian. Hidup sesuai dengan nama Ling Tian. Kepahlawanan. Meyakinkan. Pembangkit tenaga dua pintu memimpin, dan mata-mata itu keluar dalam sekejap mata. Xuan Tianji melirik Guan Lao yang ada di pelukannya, dan matanya menjadi lebih fokus. Klan Guan, saya tidak pernah mengira mereka akan terlibat dalam masalah putra suci. King Xuan Men. Tanda seru. Sekte kuno. Dia memenangkan kejuaraan dengan keterampilan medis. Tas hijau. Pot gantung. Kedua sekte berdiri berdampingan, dan di antara kedua sekte tersebut, klan Guan dan klan Qin berada di puncak. Sekarang, King Xuan dan King Xuan berdiri berdampingan, meskipun tidak ada King Xuan Men di dunia, masih ada legenda tentang King Xuan Men. Setelah King Xuan mencetak poin ganda, keluarga Guan mengambil dunia sebagai rumah mereka, dan kemudian mendirikan pijakan di negara bagian Heiyun, menjadi pasukan khusus di negara bagian Heiyun. Setelah keluarga Qin terbagi menjadi dua bagian, mereka juga menemukan cara lain, berbalik dan memasuki negara Yangyun, dan sekarang mereka juga merupakan kekuatan mutlak di negara Yangyun. Xuan Tianji menekan pikirannya, putra suci telah mempercayakan saya untuk merawat Anda dengan baik, dan saya tidak akan membiarkan Anda membuat kesalahan sedikit pun. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menghadapi putra suci di masa depan? Dia selalu percaya bahwa dia bisa mendapatkan warisan gosip fuksi. Orang yang hidup di dunia ini tidak akan mati dengan mudah. Hilang akal. Xuan Tianji berbalik dan memimpin semua orang dari Sekte Tao untuk pergi, dan bergegas ke kedalaman Zhongzhou. Xuan Men bergerak. Itu juga membuat kekuatan besar di Zhongzhou memperhatikan kembalinya. Lagi pula, keberadaan Xuan Men selalu menjadi duri di hati banyak kekuatan di Zhongzhou. Taoisme yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Ada banyak tindakan baru-baru ini. Bagaimana Anda bisa mengabaikannya? Markas besar Xuan Men. Pintu. Sudah ada orang kuat yang menunggu, tetapi Xuan Tianji tidak punya waktu untuk mempedulikannya saat ini, dan langsung bergegas ke pintu. Halaman belakang Xuan Men. Di halaman kecil yang penuh dengan gerbang susunan gosip, Xuan Tianji baru saja masuk ketika dia merasakan kekuatan gosip untuk menyembuhkan lukanya. Xuan Tianji tertegun, "Tuan." "Berhenti bicara." Kata itu meledak dengan ringan di mulut. Xuan Tianji pikiran, peristiwa hari ini, saya telah mengamati semuanya hari ini melalui Fuxi Baojian. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Petik 2 tanda seru. Xuan Tianji terkejut, "Iya." Xuan Tianji meletakkan banyak batu di hatinya, dan dia berpikir bahwa jika dia kembali hari ini, dia mungkin akan menderita murka dari ketua sekte. Lihat sekarang. Saya benar-benar berpikir terlalu banyak. Di antara kejutan. Di ruangan depan, kemegahan misterius meletus lagi. Saat kemegahan misterius muncul sesaat, hati Xuan Tianji semakin bergetar. Ini Fuxi Baojian. Fuxi Baojian. Harta karun Xuan Men. Sayang sekali, tapi tidak ada yang bisa melihat misterinya, bahkan Master Sekte saat ini hanya bisa melihatnya sekilas, itu saja. Jangan menunggu. Xuan Tianji terkejut. Dengarkan lebih banyak di dalam ruangan. Tuan pintu bersenandung pelan, Dao memiliki roh, Fuxi menelusuri asal-usulnya. Senandung itu jatuh sesaat. Tapi di bawah cahaya Fuxi Baojian, sebuah tirai tipis perlahan muncul, dan di dalam tirai tipis ini, ada seseorang yang berlari dengan liar. Bukan orang lain. Tepat. Ling Tian. Melihat ini, Xuan Tianji berseru, "Putra Suci." Tanda seru. Xuan Tianji berteriak kaget, "Ini Kyushu Nanzu." Nanzu. Gerbang Kiao berada. Ling Tian membuat keributan besar di Nanzu sebelumnya, tapi sekarang dia menuju ke Nanzu lagi. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah mencari kematian? Xuan Tianji bahkan lebih terkejut, dan wajahnya bahkan lebih terkejut. "Master Sekte, izinkan saya pergi ke Nanzu sekarang. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa melihat sesuatu terjadi pada putra suci." Puff. Tanda seru. Kata-kata itu jatuh begitu saja.
Tapi dia mendengar suara muntah darah di dalam ruangan, dan kemudian dia melihat tirai tipis di depannya, dan menghilang dalam sekejap mata. Xuan Tianji bahkan lebih khawatir, Master Sekte. Tidak apa-apa. Orang-orang di ruangan itu berbisik, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Putra Suci akan memilih untuk pergi ke Nanzhou saat ini. Apa sebenarnya yang dia inginkan lakukan? Sekarang Nanzhou mencarinya. Dia baru saja pergi ke Nanzhou, bukan? Harus mati. Orang-orang di rumah menjadi lebih khawatir. Tianji, aku akan meninggalkan kemarahan ini untukmu lakukan. Iya. Xuan Tianji mengambil perintah, dan tepat ketika dia akan pergi, ada suara lain dari luar halaman. Master Sekte, para tetua, semua kekuatan besar di Zhongzhou semuanya membuat bergerak. Sepertinya mereka ingin menyerang Taoismeku. Hah. Xuan Tianji mengerutkan kening, itu datang begitu cepat. Dia berpikir bahwa jika dia membantu Ling Tian hari ini, dia mungkin akan menderita balas dendam dari kuil surga, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi sangat kejam. Orang-orang di ruangan itu semakin mengernyit, tidak peduli apa, aku, Putra Suci Xuanmen, perlu dilindungi. Xuan Tianji mengepalkan tinjunya, Tuan, aku mengerti. Kata-kata itu jatuh. Xuan Tianji berkata lagi, Tuan, orang yang saya bawa kembali, saya harap Tuan dapat menyembuhkannya. Iya. Orang-orang di ruangan itu mengangguk, orang-orang dari klan Guan, saya harus melakukan yang terbaik, tapi... Dia merenung sejenak. Orang-orang di ruangan itu berbisik, Tianji, kamu pergi kali ini tidak hanya untuk melindungi keselamatan Putra Suci, tetapi juga untuk menyelidiki identitas Putra Suci. Identitas. Xuan Tianji tertegun sejenak, Guru, menurut penyelidikan awal kami, identitas Putra Suci bukanlah seseorang dari alam bawah. Ini konyol. Orang. Di ruangan itu mendengus pelan, Putra Suci Xuanmen, Fuxi bagaimana bisa darah itu berasal dari alam bawah. Dan orang-orang di ruangan itu mengeluh dalam-dalam, di dalam dirinya, sebenarnya ada kekuatan asli agama Buddha, miliknya identitas, latar belakangnya. Dan bahkan, pengalaman hidupnya semuanya kabut. Pengalaman hidup. Latar belakang. Xuan Tianji bertanya-tanya, tapi dia benar-benar putra Huo Qinyu dari keluarga Huo di Nanzhou. Tidak. Orang-orang di ruangan itu semakin mendengus, masalahnya tidak pernah sesederhana itu. Huo Qinyu mungkin bukan anggota keluarga Huo sama sekali. Bahkan, aku menggunakan Fuxi Baojian untuk melihat sekilas masa lalu keluarga Huo, tapi aku tidak menemukan apa-apa. Jadi, pengalaman hidup Putra Suci, saya dapat menyimpulkan bahwa itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kata Master Pintu. Terkejut. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, di dalam gerbang Buddha, di Akademi Buddha Arhat, kata-kata serupa keluar, dan Kong Wu semakin mengernyit. Ling Tian. Siapa ini? Suang Qiang terkejut. Aku bahkan tidak tahu. Pada saat ini, di hutan hitam besar, Ling Tian menebas orang di depannya lagi, dan dengan panik menuju ke Nanzhou. Dia tidak ingin pergi ke Nanzhou sepagi ini. Tapi, setengah jam yang lalu, sekelompok orang sedang mencari bahan obat di hutan hitam besar. Sebuah percakapan. Ke telinga Ling Tian. Baru-baru ini, situasi di Nanzhou benar-benar berubah. Saya mendengar bahwa beberapa keluarga besar akan bergabung untuk mengambil tindakan melawan Splendid Villa itu. Keluargamu adalah yang terburuk. Saya akan menikah dengan keluarga Guo, dan saya baru saja disabotase, dan keluarga nonamu akan mati sekarang. Apa hubungannya hal-hal ini dengan kita? Benar. Titik. Keluarga, pasti bawa dia kembali, selama kamu membawanya kembali, kamu akan makmur dalam hidup ini. Kata-kata dialog. Pada akhirnya, bencana keluargamu. Bencana culong. Bencana yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menutup mata? Lagi pula, semua ini dimulai karena dia. Mu Hongsui, lindungi dengan hidup dan mati. Villa Culong, menunggu 1000 tahun, hanya untuk warisan. Jinxiu Villa, saudara yang hidup bersama dan mati bersama, hanya untuk mengikuti. Rahmat penjaga. Janji menunggu. Persaudaraan. Bagaimana Ling Tian bisa menutup mata, bahkan jika ada harimau dan serigala yang melihat-lihat di depannya, terus kenapa? Rakyat. Bagaimana bisa tidak ada iman? Tidak ada keadilan. Kejam.
Tidak ada kasih karunia. Pikirannya turun, dan langkahnya menjadi lebih mendesak. Dia berharap bisa memiliki sayap dan mendekati Nanzu. Nanzu. Seseorang yang dia sayangi sedang menunggunya. Tidak bisa. Meskipun hilang akal. Kakinya bahkan lebih gila, tetapi meskipun Ling Tian memiliki hati yang kuat untuk menyelamatkannya, sayang sekali para pengejar di belakangnya, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi dengan begitu mudah. Pesawat kuil surga. Bahkan Ling Tian ditemukan. Lihat, apakah itu sisa dari sekte beracun? Itu dia. Benar-benar menjijikkan. Kupikir orang ini akan pergi ke Zongzu atau Buddhisme. Tanpa diduga, dia pergi ke Nanzu. Cepat, hentikan dia. Itu hanya apa yang kamu khawatirkan. Kaisar berkata, orang ini sudah menjadi macan kertas, selama kita bertahan, dia akan dihancurkan, apalagi sinyal di tubuh kita, yang kuat dari kuil surga bisa datang. Iya. Semuanya pergi bersama. Semua orang saling menyemangati, lalu mereka mengemudikan pesawat dan bergegas keluar dalam sekejap mata. Tapi dalam sekejap, bahkan lebih kuat jatuh di depannya. Memblokir jalan. Jeda baris. Ling Tian mengerutkan kening, keluar. Keluar dengan suara. Gelombang udara melonjak. Niat membunuh. Berkedip. Pencuri jahat, kamu akan mati, dan kamu masih tidak tahu bagaimana harus bertobat. Kamu pencuri anjing, berjanjilah pada kami dan kembali bersama kami, dan aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan pernah mempersulitmu. Semua orang memandang Ling Tian, matanya bahkan lebih menggoda. Terlihat, Ling Tian saat ini sudah menjadi orang yang sekarat. Ini konyol. Ling Tian memalingkan muka, dan orang-orang di depannya hanyalah sekelompok orang yang dihormati, suci, dan berkuasa, yang sebenarnya memiliki keberanian untuk berbicara dengannya seperti ini. Mungkinkah? Tidak tahu bagaimana menulis mati. Pikiranku jatuh seketika. Semua orang di depan mereka mendengus lagi, "Nak, jangan menakuti kami. Kaisar Yin Feng telah mengatakan bahwa kamu hanyalah macan kertas. Jika kamu benar-benar sekuat itu, kenapa kamu lari?" Tanda tanya. Lebih baik masuk akal, kembali bersama kami, jangan mencari kematianmu sendiri saat ini. Beberapa orang berkata, bahkan menunjukkan senjata mereka di tangan. Adegan seperti itu. Ling Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Buddha itu baik, tetapi dia membantai orang biasa. Dia tidak ingin melakukan lebih banyak kejahatan. Disayangkan. Orang-orang di depan mereka melakukan bunuh diri. Dengan cara ini, tidak heran dia. Saat pikirannya jatuh sesaat, cahaya dingin di matanya menghilang dalam sekejap mata. Cahaya dingin menghilang sejenak. Niat membunuh. Itu bahkan lebih diselimuti. Dalam keadaan seperti itu, hati setiap orang semakin bergetar, seolah-olah jiwa mereka telah ditekan. Menakutkan. Sangat buruk. Tidak ada yang berani meremehkan niat membunuh Ling Tian. Namun, saat ini, di mata semua orang, Ling Tian tidak lagi sendirian, tapi sebuah harta karun. Kanan. Itu adalah harta karun. Begitu Anda mendapatkan Ling Tian, itu setara dengan mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya, bahkan bisa dikatakan harta di tangan Anda. Siapa yang bisa menyerah? Ingat URL-nya. Belum lagi janji yang dibuat oleh kuil surga dalam keadaan seperti itu, siapa yang bisa dengan mudah menyerah? Tepat ketika mereka berpikir seperti ini di dalam hati mereka, mereka mengumpulkan lebih banyak keberanian. Saya tidak percaya jika kita semua naik bersama, dan kita dapat membunuhnya. Beberapa orang sedang berbicara. Pria dingin lebih tebal. Bahkan, saya tidak sabar untuk mencabik-cabik Ling Tian. Disayangkan. Menghadapi kata-kata mereka, Ling Tian tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tidak memasukkan semua orang ke dalam hatinya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Dengan ringan, kejahatan surga telah diampuni. Pembunuh. Ling Tian menggeram rendah, tanpa basa-basi lagi, dia mengayunkan pisau panjang di tangannya. Ledakan. Gelombang udara yang mendominasi segera berpusat pada Ling Tian dan menyebar dengan hebat. Gelombang udara menyebar. Niat membunuh melonjak. Oh, oh, oh. Bilah yang mendominasi baru saja merenggut nyawa beberapa orang di depannya dalam sekejap mata. Angkat kepalamu tinggi-tinggi. Tunjukkan kegilaan Sura lebih banyak lagi. Mendesis.
Mendesis. Mendesis. Melihat dominasi Ling Tianzi, semua orang yang hadir gemetar di dalam hati mereka. Ibuku, pria ini sangat kuat. Bagaimana mungkin? Dia masih memiliki kekuatan seperti itu. Cepat, segera beritahu yang lain. Tanda seru. Titik. Kerumunan kembali sadar, Ling Tian di depannya, bahkan jika dia sendirian, bukanlah sesuatu yang bisa mereka langgar begitu saja. Hanya bekerja sama. Fang punya kesempatan untuk bertarung. Hilang akal. Niat membunuh bahkan lebih gila. Keduanya mundur sejenak, dan bahkan mengeluarkan suar di pinggang mereka. Mata Ling Tian menunjukkan jejak cahaya dingin, dan dia melambaikan tangannya. Memanggil. 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 Bahkan ada suara menusuk yang menakutkan di udara, dan di bawah suara menusuk di udara, orang-orang yang hadir merasa lebih bersemangat. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dituangkan ke dalam tubuh. Saat ini, di dalam hati mereka, hanya ada rasa takut, dan rasanya Ling Tian akan mencabik-cabik mereka sepenuhnya saat ini. Jangan menunggu mereka berpikir terlalu banyak. Jarum perak membunuhnya seketika. Oh, oh. Namun dalam sekejap mata, terdengar semburan suara embusan di depannya, dan dengan suara embusan tersebut, beberapa pria perkasa di depan mereka langsung jatuh pada saat ini. Mendesis. Melihat ini, semua orang gemetar di dalam hati mereka. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak menyangka orang ini begitu bertekad. Mungkinkah? Tanpa menunggu semua orang berpikir, Ling Tian bergegas lagi keluar, seperti hantu, datang di depan beberapa orang. Raja bergegas ke atas ring. Itu seperti harimau dan serigala memasuki kawanan domba. Ledakan, ledakan, ledakan. Hanya dalam sekejap mata, semua orang di depan mereka mundur lagi dan lagi. Mendesis. Semua orang terkejut, dan hati mereka semakin bergetar, jelas mengatakan bahwa saat ini, mereka tidak menyangka kekuatan Ling Tian masih di puncaknya. Hilang akal. Pembunuh. Dalam sekejap mata. Gerakan di tangan semua orang heboh. Sangat disayangkan serangan mereka, di depan Ling Tian, U200B seperti anak berusia 3 tahun. Miskin dan lemah. Ledakan. 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 Hanya dalam sekejap mata, tubuh semua orang terpesona. Beberapa orang mundur sejenak. Terlebih lagi, melihat Ling Tian bergegas untuk membunuh, salah satu orang pintar langsung mengambil kembang api di tangannya. Ledakan. Suar sinyal.